Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardianto dengan NPM 2020-43-500-493. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi tentang judul TA saya, skripsi saya yang berjudul dengan Sistem Pendukung Keputusan Transportasi Darat Terfavorit pada Dinas Perhubungan Jakarta Timur menggunakan Simple Additive Technique. Pertama-tama, kita mengaktifkan exam terlebih dahulu. Yang Apache kita start sampai berwarna hijau. Yang kedua Mesikel kita start sampai berwarna hijau juga. Setelah itu kita pindah ke browser. Browser kita tuliskan https spk.dis.id. Setelah di enter akan muncul tampilan login awal. Pada username dan password kita coba masuk dengan menggunakan ID dan username dan password operator. Setelah login akan ada notifikasi top up berhasil login. Pada tampilan dashboard awal, kita akan ditampilkan visi dan misi Dinas Perhubungan Jakarta Timur. Dashboardnya ada halaman utama, data kriteria, data pengguna. Ini adalah user karena ini adalah bertujuan untuk pada pengguna jasa transportasi. Terus data pembobotan, data alternatif, data penilaian, dan data perhitungan, serta data laporan. Coba kita data ke kriteria. Pada data kriteria, ini ada 5 kriteria yang dikodekan dari C1 sampai C5. Nama-nama kriteria tersebut, yang pertama itu adalah nilai keamanan, nilai kenyamanan, nilai ketersediaan, aksesibilitas, sama nilai biaya dan efisien waktu, dan kepastian keandalan. Nama kriteria tersebut diatributkan menjadi benefit. Benefit itu adalah nilai yang paling tinggi yang akan terpilih, yang terbaik. Jadi nilai keamanan itu benefit, nilai kenyamanan itu benefit, nilai ketersediaan aksesibilitas itu benefit, nilai biaya dan efisien waktu itu cost. Cost itu apa? Cost itu adalah nilai yang terkecil dan itu yang terbaik, paling kecil dan yang terbaik. Pada nilai bobot tiap kriteria itu dikonversikan menjadi persen dan menjadikan bobot jadi 0,2. 0,2 ini kenapa dari 20 dibagi 10. Bisa juga dia ada tombol aksi di sini adalah diedit. Coba kita edit di tampilan ini. Coba kita ubah menjadi 0,5. 0,50. Ketika edit itu berhasil, nanti akan ada top up seperti berhasil edit kriteria. Kita klik OK, nanti dia range-nya berubah menjadi 50%. Oke, karena kita kagak mau ubah ke edit, kita balikin ke nilai sempurna. Setelah data kriteria, kita ke data pembobotan. Data pembobotan yang pertama C1 ialah keamanan. Nilainya itu jika kurang dari 20, itu nilainya sangat kurang. Karena dia benefit, berarti yang paling rendah itu adalah nilai yang sangat kecil. Dari nilai kurang dari 20, 21 ke 40 itu udah cukup kurang. Terus 41 nilainya sampai 60 itu cukup. 61 sampai 80 itu baik. 81 sampai 100 itu sangat baik. Nilai keamanan pun sama, seperti nilai keamanan. Dan begitu pula dengan nilai ketersediaan aksesibilitas. Nah, kalau dinilai biaya dan efisien waktu, karena dia cost, berarti jumlah yang paling besar itu yang sangat buruk atau nilainya yang paling kecil. Dari range-nya
ongkos dari 9.000 sampai 12.000 itu sangatlah kurang peminatnya. 7.000 sampai 9.000 itu kurang. Dari 5.000 ke 7.000 itu cukup. Nah, 3.000 ke 5.000 ini cukup baik. Nah, dari yang 1.000 ke 3.000 itu sangat baik. Kenapa ini bisa dikeluarkan seperti ini? Karena kita sudah melakukan survei lapangan dan menanyakan kuesioner kepada pengguna transportasi. Nah, yang kelima adalah C5, kepastian keandalan. Ini adalah jumlah penumpang yang bisa diangkut pada setiap transportasi. Karena ini dia benefit, berarti penumpang yang bisa diangkut lebih banyak adalah nilai yang paling besar. Contohnya kayak 240 penumpang dari 0 sampai 240 penumpang itu sangat kurang di waktu-waktu jam padat. 240 sampai 480 ini kurang. Dari 480 sampai 720 itu cukup. Nah, selanjutnya seperti itu. Setelah nilai pembobotan, kita ke data alternatif. Nah, data alternatif itu di sini baru ada 8. Dari 8 ini kita bisa menambahkan lagi atau mengurangi. Contoh, kita menambahkan. Berarti ini karena di situ sudah sampai 8, berarti kita ke A9. A9 itu contohnya apa? Eh, kota. Informasinya adalah bus, bahan bakarnya adalah diesel, rutenya itu terminal, terminal dalam kota, simpan. Ketika sudah ada 9, nah ini sudah dapat 9. Jenisnya adalah bus, nama transportasinya adalah bus kota, bahan bakarnya adalah diesel, rutenya itu adalah terminal dalam kota. Kita bisa ngedit. Ngedit itu dalam, misalnya contoh, kita ngedit bahan bakarnya adalah diesel dan solar. Nah, kita simpan. Top up-nya kita okein. Nah, itu sudah ada. Nah, coba kita hapus. Ketika kita hapus, top up itu ada muncul lagi. Nah, itu terhapus. Nah, ketika ini sudah di data alternatif, berarti kita ke data penilaian. Data penilaian itu ada 1 sampai 8. 1 sampai 8 ya. Karena 1 sampai 8 itu mungkin mau nambah lagi. Kalau kita mau nambah lagi, berarti kita ke data alternatif. Nah, data alternatif kita tambahin contoh kayak tadi. Contohnya 9 namanya adalah bus kota. Oke, kita ke data penilaian. Dapat data penilaian itu di sini A9 tidak ada, berarti kita nambah. Data data 9 itu adalah bus kota nilai keamanannya berapa? Karena di bus kota itu riskan pencopetan, berarti kita nilai 75. Kenyamanannya 75. Nah, ketersediaannya itu 70. Nah, biayanya itu biasanya dari harga 7.000. Kendalanya 40 orang. Nah, itu sudah tampil 9-nya seperti ini. Misalnya kita mengedit, contoh kita mengedit jumlah penumpang. Jumlah penumpang itu bisa nambah jadi 60. 60 kita simpan. Oke. Nah, ini ke
60. Nah, kita tombol hapus. Ntar ada notif top up, oke, atau tidak, karena di posisi ini kita tidak mau menghapus, lebih baik saya cancel. Oke. Setelah data penilaian, kita ke data perhitungan. Data perhitungan itu ada 99-nya. Nilainya itu masing-masing seperti ini. C1 itu nilai keamanan, dikonversikan menjadi nilai kecocokannya kriteria menjadi seperti ini. Nah, nilai terinvestasi kenapa bisa sampai 0,8? Karena dia benefit, berarti dibagi nilai terbesar. Berarti 4 dibagi 5 jadi 0,8. Nah, C2 pun seperti itu. 5 dibagi 4 sudah 0,75. Nah, setelah menemukan nilai terminalisasi, akan timbul ranking seperti ini. Nah, data lapornya bisa dilihat. Di sini ada data kriteria, data pembobotan, data alternatif, data penilaian, data perhitungan. Karena ini aplikasi bertujuan untuk user atau pengguna transportasi darat, maka di sini kita bisa sebagai admin memonitor siapa saja yang sudah daftar. Di sini sudah ada namanya Muhammad Admin. Coba kita logout dan login seperti menjadi pengguna atau masyarakat umum. Bagaimana jika tidak punya akun? Kita klik registrasi. Kita user apa yang kita inginkan, misalkan namanya Fatur. Fatur. Namanya Fatur. 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 Nah, passwordnya, oke, register. Ada top-up register seperti ini, kita okein. Nah, sudah jadi sesimpel itu. Username-nya apa tadi? Fatur. Fatur. Nah, di sini passwordnya 12345. Ada top-up seperti ini, login berhasil. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Dia tampilannya sama. Ada visi misi dari Dinas Perhubungan. Terus dia bisa melihat data alternatif, data transportasi apa yang ada di Dinas Perhubungan Jakarta Timur. Nah, terus dia nilai, dia mau melihat nilainya, gitu. Dia mau melihat nilainya. Ini kan secara objektif nilainya gitu. Terus dia data perhitungan. Nah, berarti dia pas di data perhitungan dia melihat, oh ini berarti transportasi apa yang terbaik di dari 9 kategori tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa membantu kemudahan dalam mengakses aplikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.